Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Dalam kepercayaan orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, dulu bila ada peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari, itu orang Jawa mempunyai iktikad atau kepercayaan bahwa bulan atau matahari itu ditelan atau dimakan oleh makhluk yang besar seperti raksasa. Oleh karena itu, pada saat ada gerhana bulan dan gerhana matahari, orang-orang waktu itu yang tidur dibangunkan, lalu binatang-binatang yang tidur itu juga dibangunkan. Lalu ada lesung, yang mana ini alat untuk menumbuk padi, ini dibunyikan dengan harapan supaya makhluk yang besar ini atau raksasa ini itu melepaskan bulan atau matahari yang ditelan itu. Tapi setelah Islam datang, maka sangat berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah ialah adanya malam, siang, matahari, dan bulan. Oleh karena itu, janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya lah saja menyembah. Lalu di dalam suatu cerita, sewaktu Sayyidina Ibrahim ini adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Beliau meninggal, terjadi gerhana matahari. Maka saat meninggalnya Sayyidina Ibrahim ini, maka orang-orang berkata, gerhana matahari terjadi karena matinya Ibrahim. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan yang demikian itu agar jangan sampai mereka salah paham. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang intinya hadis ini datangnya dari Abu Barakah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, menjulurkan selendangnya hingga masuk ke dalam masjid. Kami pun ikut masuk ke dalam masjid. Beliau lalu mengimami kami sholat 2 rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat dan banyaklah berdoa hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian. Ini adanya di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sholat gerhana ini kapan mulai disyariatkan? Di dalam kitab Hasyiah Bujairami Alal Minhaj, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, di sana dijelaskan wasyuri'at sholatu kusufi syamsi fi sanati tsaniyah minal hijrah.
wa sholatu khusufil qamari min jumadal akhirah minasanatil khamisah ala raji'i. Maksudnya sholat gerhana matahari itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, sedangkan sholat gerhana bulan menurut pendapat yang kuat atau pendapat yang rajih pada bulan Jumadil Akhir tahun kelima Hijriyah. Ini disyariatkan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Lalu apa hukumnya sholat gerhana ini? Di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi. Di sana disebutkan wa sholatu kusufi syamsi wal qamari sunnatun muakkadah bil ijma'. Lakin qala Malikun wa Abu Hanifah yusolli li khusufil qamari furada wa yusolli raka'ataini kasairin nawafili. Maksudnya, menurut kesepakatan para ulama, yaitu ijma, hukum sholat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, sholat gerhana bulan dilakukan sendiri-sendiri 2 rakaat seperti sholat sunnah lainnya. Ini yang tertera di kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Lalu kalau sholat gerhana ini dilakukan secara berjamaah, apakah imamnya ini mengeraskan bacaan Fatihah dan suratnya atau merendahkannya? Di dalam kitab Fathul Qorib, kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, di sana disebutkan wa yasiru bil qiraati fi kusufi syamsi wa yajharu bil qiraati fi khusufil qamari. Maksudnya, bagi imam hendaknya merendahkan suara di dalam sholat gerhana matahari dan mengeraskan suara di dalam sholat gerhana bulan. Jadi bila kita sholat gerhana matahari, imamnya ini merendahkan suaranya ketika membaca Fatihah dan membaca surat. Tapi kalau melaksanakan sholat gerhana bulan, maka imamnya mengeraskan ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain dari Al-Quran. Bila terjadi gerhana, baik bulan maupun matahari, selain kita melaksanakan sholat, kita juga dianjurkan banyak berzikir, banyak membaca istighfar, banyak berdoa, bertakbir, bersedekah, dan merenung atau berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena gerhana ini, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu mengenai tata cara sholat gerhana bulan dan matahari, bisa dilihat di video kami yang berjudul Tata Cara Sholat Gerhana. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.